Reaksi pelatih Australia dan Madam Pang usai timnas Indonesia U19 gagal ke final. Garuda Muda dipuji tetap selevel dengan Australia. Deli Serdang, langkah timnas Indonesia U19 untuk menembus partai puncak Piala AFF U19 2026 harus terhenti secara dramatis. Garuda Muda kalah tipis 0-1 dari Australia pada laga semifinal yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis malam. Kekalahan tersebut terasa begitu menyakitkan bagi para pemain, pelatih, hingga ribuan supporter yang memadati stadion. Pasalnya, Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan dan hanya kebobolan pada menit-menit akhir melalui serangan balik cepat Australia. Gol tunggal yang memastikan kemenangan Australia dicetak Marcus Edward Neil pada menit ke-90+2. Gol tersebut sekaligus menghancurkan harapan Garuda Muda untuk tampil di final Piala AFF U19 2026. Meski demikian, penampilan anak asuh Nova Arianto tetap mendapat banyak pujian dari berbagai pihak. Tidak hanya dari dalam negeri, apresiasi juga datang dari kubu Australia serta tokoh sepak bola Asia, Madam Pang. Pelatih Australia mengakui timnya mendapatkan keberuntungan saat menghadapi Indonesia. Menurutnya, pertandingan berlangsung sangat seimbang dan kedua tim menunjukkan kualitas yang tidak jauh berbeda. Ia mengatakan, Australia memang lebih banyak menguasai bola, tetapi Indonesia mampu bertahan dengan disiplin dan beberapa kali membuat timnya kesulitan mengembangkan permainan. Kami beruntung bisa memenangkan pertandingan ini. Indonesia bermain sangat baik dan memberikan tekanan yang luar biasa. Secara kualitas, saya rasa kedua tim masih berada pada level yang sama, ujar pelatih Australia. Pengakuan tersebut langsung menjadi perhatian para pecinta sepak bola Asia. Banyak yang menilai pernyataan tersebut menunjukkan rasa hormat Australia terhadap perkembangan sepak bola Indonesia di level usia muda. Sepanjang pertandingan, kedua tim memang bermain hati-hati. Australia mencoba mengendalikan tempo permainan melalui penguasaan bola, sementara Indonesia mengandalkan pertahanan yang rapat dan sesekali melakukan serangan balik cepat. Babak pertama berlangsung tanpa gol. Peluang demi peluang yang tercipta dari kedua kubu masih belum mampu mengubah kedudukan. Memasuki babak kedua, Nova Arianto melakukan beberapa pergantian pemain untuk menambah daya gedor tim. Namun rapatnya pertahanan Australia membuat Indonesia kesulitan menciptakan peluang bersih. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan waktu, Australia justru berhasil memanfaatkan serangan balik cepat pada masa injury time. Gol yang tercipta pada menit ke-90+2 tersebut membuat suasana stadion mendadak terdiam. Para pemain Indonesia tampak sangat kecewa karena mereka sebenarnya hanya tinggal beberapa detik lagi membawa pertandingan menuju perpanjangan waktu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap memberikan apresiasi kepada perjuangan para pemain muda Indonesia. Menurutnya, seluruh pemain telah tampil maksimal dan menunjukkan semangat juang tinggi. Erick menilai kekalahan ini harus dijadikan pelajaran berharga untuk menghadapi kompetisi yang lebih besar di masa depan. Keinginan semua tentu ingin ke final, tetapi para pemain sudah memberikan yang terbaik. Ada beberapa peluang yang belum menjadi gol dan kami kecolongan melalui serangan balik. Ia menambahkan bahwa secara kualitas permainan, Indonesia tidak kalah dari Australia. Hanya saja pengalaman bermain di level internasional masih perlu ditingkatkan. Menurut Erick, jam terbang menjadi salah satu faktor penting agar para pemain muda Indonesia semakin matang ketika menghadapi pertandingan besar. Secara kualitas, saya yakin pemain kita tidak kalah. Mereka hanya membutuhkan lebih banyak pengalaman agar semakin siap menghadapi turnamen besar berikutnya, katanya. PSSI juga berkomitmen terus melakukan pembinaan dan pencarian pemain potensial untuk memperkuat timnas kelompok umur. Sementara itu, perhatian menarik datang dari Madam Pang, yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting sepak bola Asia. Ia mengaku turut merasa sedih melihat Indonesia gagal melaju ke final. Madam Pang mengatakan dirinya sebenarnya berharap bisa melihat duel antara Thailand melawan Indonesia pada partai puncak Piala AFF U19 2026. Menurutnya, pertemuan kedua tim tersebut akan menjadi pertandingan yang sangat menarik karena kualitas Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sayang sekali Indonesia tidak berhasil ke final. Kami sebenarnya ingin bertemu timnas Indonesia U19 pada laga puncak. Mereka memiliki pemain-pemain yang bagus dan masa depan yang cerah, ujar Madam Pang. Pernyataan tersebut mendapat sambutan positif dari para supporter Indonesia.
Banyak yang menganggap ucapan Madam Pang sebagai bentuk penghormatan terhadap perkembangan sepak bola tanah air. Timnas Indonesia U19 sendiri memang tampil cukup impresif sepanjang turnamen. Permainan kolektif serta semangat juang tinggi membuat Garuda Muda menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan. Dukungan luar biasa dari supporter yang memadati Stadion Utama Sumatera Utara juga menjadi salah satu kekuatan tambahan bagi skuad asuhan Nova Arianto. Sejak fase grup hingga semifinal, atmosfer pertandingan di Deli Serdang selalu berlangsung meriah. Ribuan supporter terus memberikan dukungan tanpa henti kepada para pemain. Garuda Muda bidik juara 3. Indonesia U19 siap bangkit hadapi Kamboja. Harapan Timnas Indonesia U19 untuk melaju ke final Piala AFF U19 2026 harus pupus setelah takluk tipis nomor 1 dari Australia pada laga semifinal. Kekalahan tersebut memang menyisakan kekecewaan bagi para pendukung Garuda Muda. Namun, perjuangan pasukan muda Indonesia belum berakhir. Skuad asuhan pelatih Indonesia kini masih memiliki kesempatan untuk menutup turnamen dengan hasil membanggakan melalui pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Kamboja U19. Laga tersebut dipastikan menjadi ajang kebangkitan bagi Garuda Muda setelah gagal mewujudkan target tampil di partai puncak. Pada pertandingan semifinal, Indonesia harus mengakui keunggulan Australia yang tampil disiplin dan mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Meskipun kalah, para pemain Indonesia tetap mendapat apresiasi karena telah menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang turnamen. Sebelumnya, Garuda Muda tampil cukup impresif sejak fase grup. Penampilan konsisten yang diperlihatkan para pemain membuat Indonesia mampu melangkah hingga babak 4 besar sebagai salah satu tim terbaik di kompetisi ini. Kini fokus seluruh pemain telah beralih ke pertandingan perebutan posisi ketiga. Kamboja yang juga gagal melaju ke final setelah kalah dari Thailand, dipastikan akan menjadi lawan yang tidak mudah. Tim muda Kamboja telah menunjukkan perkembangan pesat sepanjang turnamen dan beberapa kali memberikan kejutan kepada lawan-lawannya. Pertemuan Indonesia dan Kamboja diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim sama-sama ingin mengakhiri perjalanan mereka di Piala AFF U19 2026 dengan kemenangan dan membawa pulang medali perunggu. Para pemain Indonesia dikabarkan sudah mulai mempersiapkan diri untuk laga penting tersebut. Semangat juang dan mental para pemain diharapkan tetap terjaga meski baru saja mengalami kekalahan menyakitkan di semifinal. Dukungan dari para supporter juga menjadi modal penting bagi Garuda Muda. Sejak awal turnamen, kehadiran pendukung Indonesia selalu memberikan energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Atmosfer positif tersebut diharapkan kembali tercipta saat Indonesia menghadapi Kamboja. Bagi Indonesia, posisi juara ketiga tetap memiliki arti penting. Selain menjadi pencapaian yang membanggakan, hasil tersebut juga dapat menjadi bekal berharga bagi para pemain muda untuk menghadapi kompetisi internasional berikutnya. Banyak pengamat menilai generasi muda Indonesia saat ini memiliki potensi besar. Pengalaman tampil di turnamen bergengsi seperti Piala AFF U19 2026 diyakini akan membantu kembangan para pemain menuju level yang lebih tinggi. Sementara itu, laga final Piala AFF U19 2026 akan mempertemukan Thailand dengan tim yang berhasil lolos dari semifinal lainnya. Thailand sendiri memastikan tiket ke partai puncak setelah mengalahkan Kamboja dengan skor meyakinkan 4-0. Meski gagal mencapai final, perjalanan Timnas Indonesia U19 tetap patut diapresiasi. Garuda Muda telah memperlihatkan semangat pantang menyerah serta kemampuan bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan Asia Tenggara. Kini, seluruh perhatian tertuju pada duel melawan Kamboja U19. Garuda Muda bertekad bangkit dari kekecewaan dan mengakhiri Piala AFF U19 2026 dengan kemenangan. Kesempatan meraih peringkat ketiga menjadi target terakhir yang ingin diwujudkan oleh para pemain Indonesia. Dengan dukungan penuh masyarakat Indonesia, Garuda Muda siap kembali bertarung dan memberikan hasil terbaik demi mengharumkan nama bangsa.